Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Hari-hari belakangan ini kita diramaikan dengan berita akan adanya Muktamar Jatman Jam'iyah Thoreqoh Ahmadiyah yang akan diselenggarakan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Bagaimanapun Pak Lutfi ini adalah ketua demisioner yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi menyelenggarakan muktamar. Dan apabila muktamar ini jadi diselenggarakan, tentu banyak menimbulkan konsekuensi. Salah satu itu adalah konsekuensi hukum, juga konsekuensi efek di masyarakat. Konsekuensi hukum, karena ketua demisioner ini tidak boleh atau tidak bisa menyelenggarakan muktamar kemudian ditabraknya, maka hal ini bisa digugat di pengadilan. Dan konsekuensi di masyarakat, efeknya menimbulkan keterbelahan, khususnya orang-orang NU pengikut dari Thoreqoh ini akan menimbulkan keterbelahan dan keperpihakan antara satu dengan yang lainnya, dan ini adalah sesuatu yang riskan. Mungkin karena merasa dalam berpolitikan nasional ini Pak Lutfi ini mempunyai jaringan yang kuat, tentu saja merasa pede untuk menyelenggarakan ini. Dan bisa jadi kalau pihak-pihak pemerintah yang tidak mengetahui hal ini, dan apabila ada undangan, tentu pihak pemerintah ini, entah presiden entah siapa, akan hadir di acara itu. Dan apabila itu terjadi, tentu efek di masyarakat ini akan menimbulkan ketidakpercayaan sebagian kita kepada pemerintah yang begitu gampang untuk hadir dalam acara muktamar itu, yang mana muktamar ini adalah bisa dikatakan muktamar ilegal. Mengurai rencana muktamar ilegal Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah berdasarkan aturan organisasi. Rencana penyelenggaraan muktamar oleh pengurus demisioner Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah pada 8 hingga 10 Desember 2024 di Pekalongan, Jawa Tengah menjadi perhatian serius. Penyelenggaraan muktamar tanpa dasar hukum yang jelas dan dilakukan oleh pengurus demisioner merupakan pelanggaran terhadap peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah. Dalam pasal 37 Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah jelas disebutkan bahwa anggota idaroh berhenti atau tidak lagi memiliki wewenang jika 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima, 3. Tidak menjalankan atau melalaikan tugasnya sebagai bagian dari idaroh, 4. Menodai atau mencemarkan agama Islam, organisasi, atau melanggar disiplin anggota, 5. Masa jabatan telah habis atau statusnya demisioner. Artinya, pengurus demisioner tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan organisasi strategis seperti muktamar. Pelanggaran terhadap aturan ini menciptakan presiden buruk yang mencemarkan nama baik organisasi tarekat Muktabarah dan juga Nahdlatul Ulama sebagai induk dari Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah. Risiko sosial dan kerugian bagi bangsa. Muktamar ilegal berpotensi menciptakan konflik internal di kalangan jemaah tarekat. Ketegangan yang muncul tidak hanya merusak citra tarekat sebagai pelopor Islam rahmatan lil alamin, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Jamaah yang selama ini bersatu dalam satu visi berisiko terpecah akibat ketidaksahihan keputusan yang dihasilkan oleh muktamar ilegal. Selain itu, dampak negatif terhadap reputasi Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi tarekat ini juga berimbas pada persepsi masyarakat luas terhadap organisasi Islam di Indonesia. Kerusakan citra ini dapat mempengaruhi kepercayaan umat dan merusak hubungan harmonis yang selama ini dijaga antara pengikut tarekat Muktabarah dengan masyarakat umum.
Dasar hukum dan sanksi bagi penyelenggara muktamar ilegal. Rencana muktamar ilegal ini juga berpotensi melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindakan ini. 1. Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun jika terdapat dokumen yang dipalsukan untuk melegitimasi acara tersebut. 2. Pasal 372 tentang penggelapan wewenang dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. 3. Pasal 378 tentang penipuan yang dapat dikenakan jika terdapat pihak yang dirugikan secara material maupun imaterial. Penyelenggaraan muktamar ilegal oleh pengurus demisioner Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah membawa risiko besar, terutama karena didasari arogansi dan keyakinan akan kekuatan politik elit yang mendukungnya. Dalam konteks ini, pengurus demisioner tersebut merasa dapat melampaui aturan organisasi dan hukum yang berlaku dengan memanfaatkan relasi politik, bahkan berpotensi melibatkan tokoh nasional seperti presiden atau wakil presiden untuk hadir dalam acara tersebut. Skenario ini sangat berbahaya karena tidak hanya mencemarkan marwah organisasi, tetapi juga berpotensi mempermalukan pemimpin negara di hadapan rakyat. Kehadiran presiden atau wakil presiden dalam acara yang secara hukum dianggap ilegal akan menjadi presiden buruk, menunjukkan ketidaktelitian dalam memahami dinamika organisasi yang mereka hadiri. Hal ini dapat mencoreng wibawa pemimpin negara, seolah-olah memberikan legitimasi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan aturan organisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunu Allah wa rasul, wa takhunu amanatikum, wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga amanah, termasuk amanah kepemimpinan yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengurus demisioner yang mengandalkan kekuatan politik elit untuk menyelenggarakan muktamar ilegal telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh organisasi dan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ghashna falaysa minna." Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami. Mengundang tokoh nasional untuk menghadiri acara yang melanggar aturan adalah bentuk manipulasi dan penipuan terhadap mereka. Pengurus demisioner sengaja menciptakan kesan bahwa muktamar tersebut sah, padahal pada kenyataannya ilegal. Tindakan seperti ini tidak hanya mencemarkan nama organisasi, tetapi juga menipu rakyat yang mengharapkan integritas dari pemimpin mereka. Dampak sosial dari tindakan ini sangat serius. Pertama, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin negara jika mereka hadir dalam acara ilegal. Kedua, konflik internal organisasi berpotensi melebar ke masyarakat luas, terutama di kalangan Nahdliyin yang loyal terhadap Nahdlatul Ulama dan Tarekat. Ketiga, jika tidak ditangani dengan tegas, tindakan ini bisa menjadi contoh buruk bagi organisasi lain, bahwa pelanggaran aturan dapat dilakukan asalkan memiliki dukungan politik yang kuat. Negara harus bertindak sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum, bukan alat bagi kelompok tertentu untuk melanggengkan kepentingannya. Kehadiran presiden atau wakil presiden dalam acara ilegal dapat merusak prinsip ini, memperlihatkan ketidakberpihakan kepada hukum, dan melemahkan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, pengurus demisioner Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah yang nekat menyelenggarakan muktamar ilegal harus diingatkan bahwa tindakan mereka tidak hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin negara. Aparat hukum dan pengurus besar Nahdlatul Ulama harus segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan tindakan ilegal ini. Para tokoh politik, termasuk presiden dan wakil presiden, harus cermat dalam memilih acara yang mereka hadiri, memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam konflik internal yang dapat mencoreng wibawa mereka di mata rakyat. Wallahu a'lam bishawab.
Lutfi.